Selamat pagi kelas 9. Apa kabar? Sehat semua kan? Ibu berharap kalian sehat semua sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dan semangat. Anak-anakku, kalian bersama ibu akan belajar tentang prakarya. Prakarya ada 4 aspek, tetapi di sini ibu akan mengajarkan 2 aspek, yaitu aspek pengolahan dan kerajinan. Sebelum ibu mulai, siapkan buku paket prakaryamu, alat tulismu, sehingga nanti apabila kalian harus membuka, mengikuti apa yang ibu akan jelaskan, dengan mudah kamu akan memahaminya. Mari kalian siapkan dulu, ibu tunggu. Sudah kalian siapkan? Kalian buka pada bukumu pada halaman 118, di mana kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan dengan KKM 75. Anak-anakku, mari ibu akan mulai belajar dengan kalian. Kita akan bahas pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Sebelum ibu menjelaskan tentang banyak olahan dari hasil peternakan dan perikanan, ada baiknya kita pelajari dulu tentang 1. Jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. A. Ikan. Ikan hidup di 3 perairan. 1. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contohnya, ikan lele, ikan bawal, ikan mas. Dan yang kedua, ikan perairan payo. Perairan payo merupakan percampuran antara perairan tawar dan laut seperti muara. Contoh, ikan bandeng, ikan kakap. Ikan bandeng menurut habitatnya juga hidup di air laut, tetapi juga bisa hidup di perairan payo. 3. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contoh, ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, cumi-cumi, rumput laut. Pasti kalian dari ketiga perairan yang sudah ibu sebutkan dengan berbagai contoh ikan, kamu tidak asing. Karena ibu percaya, kamu sudah membiasakan untuk mengkonsumsi makanan kalian dengan lauk pauk dengan berbahan ikan. Tahukah kamu bahwa udang memiliki jenis yang sangat banyak? Antara lain, udang jerbung,
udang flower, udang windu, udang galah, udang rebon, dan masih banyak yang lain. Begitu pula cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang atau kadut, dan cumi-cumi blakuta. Tinta yang terdapat pada cumi-cumi dapat mencegah penyakit kanker. Maka ingat, kalau kalian masak cumi-cumi, tintanya jangan dibuang, mengingat manfaat yang sangat besar untuk tubuh kita. Cumi-cumi juga kaya kalsium, protein, serta rendah energi. Kandungan gizi dalam cumi-cumi yang baik bagi tubuh adalah selenium, riboflavin, dan vitamin B12. Berikutnya adalah rumput laut. Rumput laut sebenarnya bukan termasuk binatang laut, tetapi termasuk tumbuhan laut yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Hidupnya menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Anak-anakku, rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Kalau tadi A kita bicarakan tentang ikan, sekarang B kita pelajari tentang daging. Jenis daging yang biasa dikonsumsi banyak, antara lain 1, daging ayam. Ada 2 daging ayam yang biasa dikonsumsi yang dimasak oleh ibumu. A. Ada ayam kampung. Ayam kampung dagingnya lebih kenyal dan tidak berlemak. Maka sangat baik apabila kamu buat untuk kaldu. Keunggulan ayam kampung memiliki nutrisi yang tinggi. Kadar lemak relatif rendah. Ayam kampung juga menghasilkan telur. Dan apa yang kedua? Yang kedua atau B adalah ayam broiler atau lehor. Lemak pada ayam broiler lebih tinggi dari ayam kampung. Kandungan lemak pada ayam broiler banyak terdapat di bawah kulit, terutama pada sayap. Bila kamu ingin menghendaki bahwa ayam broiler ini tidak banyak mengandung lemak, maka kulitnya tidak usah dimasak. Paham anak-anakku? Kemudian sekarang yang kedua, daging sapi. Ibu paham, ibu percaya tidak satu orang siswa pun yang belum pernah makan daging sapi. Daging sapi banyak diminati masyarakat karena dapat diolah menjadi aneka ragam olahan. Ada semur, bisa diolah bakso, abon, dendeng, sosis, dan lain-lain. Ciri daging sapi mempunyai warna yang merah segar. Yang ketiga adalah daging kerbau. Apa ciri daging kerbau? Cirinya,
daging berwarna merah agak gelap. Kandungan lemak relatif rendah dibandingkan daging sapi, serta tekstur serat lebih kasar dibanding sapi. Sama, daging kerbau pun bisa diolah menjadi berbagai olahan yang lezat dan sehat. 4. Daging kambing. Daging kambing mempunyai ciri dagingnya lebih empuk daripada kerbau dan sapi. Apa maksudnya? Kalau kalian mengolah daging kerbau dan sapi, harus kalian rebus terlebih dahulu. Kadang kamu butuhkan waktu yang lebih panjang, lebih lama. Tapi untuk daging kambing, tidak. Kalian cukup hanya potong-potong daging segarnya, langsung diolah. Contoh sate, kamu potong, kamu tusuk, dibumbui, bakar, matang. Tanpa harus ada proses perebusan yang lama. Berikutnya, ciri berikutnya untuk daging kambing, serat daging lebih halus. Yang lebih khas lagi, mempunyai aroma yang tajam atau aroma yang khas. Kamu tahu, ini masak daging sapi, ini masak daging kambing, kamu bisa melihat dari atau mencium dari aromanya. 5. Daging babi. Ciri daging babi memiliki warna lebih pucat. Warnanya seperti daging ayam anak-anakku, putih kemerahan, sedikit pucat. Tekstur lemaknya elastis sehingga mudah diregangkan. Serat terlihat samar dan sangat renggang. Sama, daging babi pun bisa diolah berbagai macam olahan. Sekarang C, kita bahas telur. Telur mengandung nilai gizi yang tinggi. Jenis telur yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam, telur lehor, telur puyuh, telur itik atau bebek, dan telur angsa. Anak-anakku, ada 2 telur yang dihasilkan oleh ikan, yaitu telur dari ikan belida dan telur dari ikan kaviar. Kedua telur dari ikan ini sangat mahal, maka hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli. Tetapi kalau tadi telur itik, telur puyuh bisa dikonsumsi setiap hari dengan jangkauan harga yang murah, tetapi bermanfaat bagi tubuh kita. Mari, D tentang susu anak-anakku. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Salah satu selain susu sapi, ada juga susu yang dihasilkan dari kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu dapat diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, susu kental manis, susu bubuk, es krim. Anak-anakku,
Kalian tadi bersama Ibu sudah belajar tentang jenis-jenis ikan, jenis cumi, daging, telur, dan susu. Anak-anakku, sebelum Ibu akhiri dari materi yang sudah Ibu sajikan secara singkat ini, Ibu berharap kamu tetap paham. Kalian buka bukumu untuk mendampingi kalian memperjelas apa yang telah kalian pelajari bersama Ibu. Sedangkan tugasmu di rumah, coba nanti kamu catat dan kamu cari. Kamu catat, kamu tulis di bukumu, kamu cari macam-macam olahan dari ikan, dari daging. Boleh dari daging ayam, boleh dari daging sapi, boleh dari daging kambing, dan sebagainya. Juga olahan dari telur. Dan yang terakhir, kamu cari pula olahan yang dibuat dari susu. Paham anak-anakku? Sekian dulu perjumpaan Ibu dengan kalian. Selamat belajar. Yang sedikit ini Ibu berharap jelas untuk kamu pahami. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar.